Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas setiap pagi dan sore kita ngecek lahan karantina dan juga tanaman yang kita tanam. Langkah pertama biasanya setiap pagi yaitu dengan cara menyirami pohon-pohon bibit durian ini yang masih di lahan karantina. Kita siram-siram seperti ini ya, supaya pohonnya selalu segar ya, jadi nggak kekurangan air, juga mempercepat daya pulih pohon yang di karantina. Yang terpenting yaitu di proses karantina itu penyiraman ya. Penyiramannya itu full pagi sore seperti itu, supaya daunnya itu cepat tumbuh atau cepat apa ya, pokoknya cepat ganti daun lah. Kalau proses karantina kan biasanya daunnya pada rontok, begitu didongkel terus kita karantina pasti daunnya rontok, nggak mungkin nggak rontok. Nah, sembari daunnya rontok kita merawatnya itu dengan cara penyiraman full pagi sama sore ya, supaya bibitnya itu cepat sehat atau normal kembali. Itu kita siramnya pakai ini ya, pakai sanyo. Dari kampung sanyo ini penyiraman pakai air keran supaya lebih gampang. Kalau manual kan susah ya, bukan susah sih sebenarnya, sih lambat gitu. Proses nyiramnya seperti ini, kita kasih full airnya aja ya, nggak apa-apa, airnya di fullin aja supaya medianya itu basah banget, nanti juga akan meresap ke bawah. Kalau di planter pakai gini juga aman, meresap ke bawah juga karena di bawah itu ada lubang-lubangnya juga. Yang di karantina, kalau apa yang sudah terkarantina atau sudah lulus karantina tetap kita siram aja pagi sore. Namanya tanam kan harus butuh air ya, yang utama itu air dulu. Kalau pupuk gampang nanti, kalau memang tanaman itu benar-benar membutuhkan banget, juga dikasihnya juga nggak terlalu overdosis ya, maksudnya nggak terlalu berlebihan seperti itu. Tetap kasih pupuk sedikit aja. Kalau banyak-banyak nanti bukannya pohonnya tambah subur ya, malah tambah mati karena overdosis begitu. Jadi kita kasih pupuk secukupnya aja. Jangan terlalu senang kalau kita maksudnya merawat pohon durian itu, terlalu senang kita tanam pupuknya dikasih berlebihan gitu ya. Itu akan mengakibatkan fatal di pohon tersebut, karena pohon tersebut itu belum memerlukan asupan gizi yang berlebihan. Saking senangnya biasanya pupuknya dikasih banyak, pasti itu. Kita merawatnya dengan cara menyiram full saja pagi dan sore. Kalau ditanam pun juga sama seperti itu. Tahap awal penanaman itu kita kan biasanya pilih bibit yang sudah lolos karantina tentunya ya. Sebelum ditanam kita pilih bibit yang sudah terkarantina, yang sudah lolos, yang sudah bagus baunya, daun-daunnya pokoknya sehat semua, kita tanam. Dan kita tanam itu kita tanam pohonnya
terus kita siram aja pagi sore, pokoknya jangan dikasih pupuk dulu. Yang utama itu air. Kalau di pohon durian ini terutama itu air, tapi nggak boleh terendam air selama satu malam atau ibaratnya banjir seperti itu ya, jangan. Makanya kita tanamnya itu walaupun di lahan tinggi, dataran tinggi dan dataran rendah pun kita tanamnya itu sama, yaitu sistemnya dengan cara lebih pohon itu bonggolannya itu lebih tinggi dari tanah yang di bawah ini nih, lebih tinggian ini. Jadi memang seperti ini, cuma nanti ditimbun tanah muternya sini ya, otomatis ininya dilepas dulu karungnya dong kalau mau ditanam permanen. Kalau ini kan masih di proses karantina, dan juga ini juga pohonnya jelas dijual lagi nih, makanya masih dalam karung, diikat karung seperti ini supaya medianya nggak buyar atau bisa dipindah-pindahkan gampang seperti itu. Nah, kita merawatnya cukup menyiram saja seperti ini, penyiramannya saja. Kemudian kita pruning tangkai-tangkai yang sudah kering. Kalau ada daun yang rusak, kita buang aja daunnya, kita potong aja supaya bisa tergantikan daun yang baru lagi seperti itu. Contohnya ada daun-daun yang bolong-bolong, ada yang kering separuh gitu, kita buang aja nggak apa-apa, nanti juga akan tumbuh lagi. Yang penting kan kita perawatannya pagi sore siram air terus seperti itu, jadi cepet pulih lah, pokoknya gampang ganti daunnya seperti itu. Nah, kalau kita nyiramnya pakai air kering kayak gini kan gampang ya. Nah, cepat selesai. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silakan nanti hubungi nomor kami di sini, nanti di bawah di deskripsi nanti kita kasih nomor. Kita bisa sharing-sharing, atau yang mau memesan bibitnya juga silahkan di order, akan kami layani dengan sepenuh hati. Dan insya Allah bibit-bibit kami yang utama itu pohonnya sehat-sehat, pokoknya bibitnya super mantap. Dan kami juga menyediakan jasa pengiriman, jasa penanamannya juga seperti itu. Lanjut lagi sini. Ini yang kita tanam permanen pohonnya. Ini jenisnya musangking, pohon durian musangking. Kita tanamnya seperti ini, di atas permukaan tanah, bukan sejajar dengan tanah. Awalnya ya kita bikin gundukan seperti ini. Kenapa sih bikin gundukan seperti ini? Supaya jika kita siram atau datang hujan yang berlebihan, otomatis kalau seperti ini airnya akan cepat turun ke bawah seperti itu, dan tidak mengendap air di dalamnya.
kalau kita tanamnya sejajar dengan tanah yang utama ini rata, itu contohnya ya. Jika satu saat nanti hujannya berlebihan, otomatis air akan berada di posisi bawah sama setara dengan pohon yang ditanam itu, dan itu bisa mengakibatkan akar tersebut, akar ini pohon duriannya cepat membusuk. Memang setiap pohon durian itu membutuhkan air yang cukup, tapi tidak boleh berlebihan, seperti itu ya bos. Kita tanamnya seperti ini, gundukan seperti ini, supaya jika kita siram juga bisa gampang meresap ke bawah, dan jika ada air berlebih, air hujan juga bisa turun resap ke bawah, nggak terlalu ngendap di bagian akar, seperti itu. Dan ini juga yang paling efektif seperti ini tanamnya, nggak bisa dari bonggolan seperti ini kita taruhnya separuh dari bonggolan ini yang masuk ke tanah utama, yang separuh lagi di atas. Nah, nanti kita timbun muter sampai rata dengan bonggolan yang paling atas, tumbukan seperti ini jadinya. Jangan lupa kelilingnya dikasih aliran air seperti ini ya. Ini juga akan bisa meresap ke samping juga. Kalau pohonnya semakin lama semakin tumbuh, otomatis akarnya kan langsung menjalar ke sini lah. Ini bisa kesedot airnya seperti itu. Jadi gampang sekali kalau kita mau tanam bibit durian. Yang penting kita menyimak video-video yang sudah ada, cara-caranya juga ada, penanamannya, perawatannya juga ada. Perawatannya sih gampang lah, jangan dibikin ribet. Kadang-kadang ada yang ini sih dibikin ribet, kasih ini kasih itu. Jangan dulu lah. Kalau kita tanam awal bibit durian cukup 3 dia aja. Yang penting media tanahnya itu bagus. Jika masih kurang bagus, kita campur dengan sekam, kita aduk, kita timbun lagi seperti itu. Kalau tanahnya bagus seperti ini nggak perlu sekam, nggak apa-apa. Yang utama itu biasanya kalau lahannya itu banyak rayap ya, kita kasih poraden aja di dalam sedikit, supaya si hama rayap itu nggak berani mendekat ke akar, seperti itu ya. Nanti kita akan siram semuanya ini. Sembari nunggu pohon durian yang dikarantina dan dijual, kita juga menanam cabai rawit. Ini lahannya, ini baru kemarin ya, 3 hari atau 4 hari ini kita bikin got-gotan seperti ini. Mudah-mudahan hasilnya cukup dengan apa yang kita inginkan dan harapkan. Yang ini sebelah ini kita tanam kacang panjang, belum terlalu banyak lah, hanya kita galinya. Ya sembari nunggu kita tanam durian, bibit durian, yang kita jual bibit duriannya juga, kita perawatan bibit durian juga, kita sembari nunggunya. Dengan cara bercocok tanam untuk keperluan dapur yang utama seperti itu, supaya nggak beli. Pasti ada yang beli kebutuhan dapur, tapi kalau kita sedikit demi sedikit menanam apa yang kita perlukan di kebutuhan dapur, insya Allah nanti kita gratis ya, gratis, nggak beli kebutuhan dapur, terutama itu buat masak makanan, buat makanan. Kita tanam kacang panjang di sini. Sebenarnya sih masih banyak sih lahannya ke sana. Kita tanam lagi tapi nanti dulu. Ini juga udah lumayan kalau sudah tumbuh berbuah, bisa buat masak setiap hari, ya kan? Oke, sekian video dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf ya. Karena kami masih tahap belajar tetap. Jangan lupa setiap pagi bangun tidur kita minum air putih yang cukup. Kalau yang suka ngopi kita ngopi. Habis itu kalau yang nggak suka kopi kita ngeteh, ya kan?
Kalau bisa sarapan pagi dulu, tapi nggak mungkin ya bangun tidur langsung sarapan, pasti ngopi atau ngeteh dulu seperti itu supaya aktivitasnya tambah semangat. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum beraktivitas. Oke, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bibit durian Indonesia.